Adzan subuh 4.45, Anda baru bangun 5.44. Dan Anda menuntut kepada Allah untuk mengabulkan doa Anda. Anda saja telat menjawab panggilan Allah dan Anda nuntut pengen cepat. Di mana keadilannya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh istirahat sebentar? Enggak apa. Jazakallah khair. Apa bacaan sujud? Baik. Subhana rabbiyal a'la. Oke, ada 3 jenis bacaan. Saya ulang, ada 3 jenis bacaan. Satu yang pendek. Subhana rabbiyal a'la. Sampai situ. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ini satu. Yang kedua, ini ditambah wa bihamdi, boleh. Pernah dengar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Pernah dengar? Oke. 3. Dari Sayyidah Aisyah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini ada tambahan lagi setelah ini, Allahumma firli. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Banyak orang yang membaca ini berulang-ulang, tapi sayang tidak dibacakan seperti yang Nabi inginkan. Sehingga peluang terkabulnya doa setelah itu tidak datang secara sempurna. Teman-teman, doa ini baru doa pembuka. Belum ke permintaannya. Dan saya sangat sayangkan sekali, ada orang yang cuma baca sampai sini langsung bangun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangun. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Sayang. Kan Allah tawarkan tadi di Quran surah 48 yang kita tulis, ayat 29. Kata Allah, kalau sedang Anda sujud, minta sebanyak-banyaknya. Nah, cara membuka permintaan itu, ilustrasinya begini. Itu di pintu itu, di balik pintu itu ada segala yang kita inginkan. Kita tinggal minta. Cuman nggak mungkin masuk ke situ kalau nggak kita buka dulu pintunya. Untuk membuka pintu itu, ini doanya. Subhana rabbiyal a'la, kita buka. Setelah dibuka, jangan cuma dilihatin, tapi minta apa yang diinginkan di balik pintu itu. Nah sayangnya, ada yang sudah buka pintu, malah ditinggalkan pintunya. Jelas ya? Dia bacakan kemudian kalimat ini, tapi dia nggak mintakan doanya. Nah sekarang bagaimana cara membacakan doa ini supaya pintu-pintu kebaikan tadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yuk kita lihat pelan-pelan. 1, kita analisis kalimatnya. Subhana rabbi al-a'la. 1. 2, wa bihamdi. 3, Allahumma ghfirli. 2, 3. Kalau Anda bisa bacakan ketiga-tiganya, ini lebih bagus. 1. Kata subhan tidak disebutkan dalam Al-Quran termasuk hadis kecuali menunjuk pada satu keadaan yang tidak sesuai dengan sifat atau keagungan Allah. Misal, ada orang berkata, Tuhan punya anak ya. Lalu dijawab oleh Allah, subhanallah, itu nggak benar. Karena nggak sesuai dengan sifat Tuhan. Jelas? Quran surah kedua ayat 116. Wa qalu takhadzallahu walada. Mereka berkata Tuhan punya anak. Subhanah, itu nggak benar. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu pernah menyoal Nabi. Kata mereka, Muhammad Tuhanmu gila. Masa bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam dan balik lagi. Waktu itu belum ada teknologi. Mustahil katanya. Maka turun Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra. Yang kalian tuduhkan gak benar. Tuhan bisa melakukan apapun di luar batas kuasa kita. Subhan. Nah sekarang, kalimat subhanallah, kalimat subhan, kalau dibacakan oleh kita, itu artinya menunjuk semua aktivitas kita yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan Allah. Coba kalau sedang sibuk, jeda syuting, padahal ada waktu untuk sholat, tiba waktu sholat. Didahulukan dulu sholatnya atau diabaikan sholatnya? Sebab kalau sedang kerja depan komputer, ada proyek, tiba-tiba ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebetulnya kita bisa tunda dulu itu, kemudian sholat. Tapi ada di antara sebagian kita, atau bahkan teman-teman muslim, lebih mendahulukan pekerjaan dunia dibandingkan dengan panggilan Tuhan.
Makanya ketika Anda mengucapkan kalimat subhanallah, coba ingat-ingat apa sih perintah-perintah Allah, keinginan-keinginan Allah yang kadang-kadang kita abaikan pada saat itu. Manusia ini aneh. Kalau nuntut kepada Allah itu kencang. Ya Allah saya pengen ini, pengen itu. Ya Allah kabulkan. Tapi ketika Allah minta, itu jarang cepat direspon. Coba lihat Quran surah kedua, ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2, ayat 152. Lihat nih ya. Ini kaidah nih, kaidah dasar. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, sebut nama saya, cepat respon seruan saya, maka aku pun akan cepat meresponmu. Jadi secepat apa Anda merespon seruan Allah, secepat itu pula Allah merespon seruan kita. Yang lebih dahsyat lagi, rumus doa cepat dikabulkan. Buka Quran surah kedua ayat 186. Quran surah 2 ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, kalau hambaku ingin mencari aku dan mau berdoa minta kepadaku, aku akan seketika mengabulkan. Syaratnya falyastajibuli, dia pun cepat merespon setiap seruanku. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam 4.43. Begitu azan berkumandang, Anda pun segera merespon seruan Allah. Cepat wudu, cepat ke masjid, cepat sholat, bentangkan sajadah. Maka ketika Allah panggil Anda respon, ketika Anda panggil Allah pun seketika Allah respon. Adzan subuh 4.43, Anda bangun dari jam 3.44 sebelum dipanggil. Anda merespon sebelum dipanggil, maka Allah pun akan merespon seruan Anda sebelum Anda memanggilnya. Ada orang yang belum berdoa, Allah mengabulkannya. Adzan subuh 4.45, Anda baru bangun 5.44. Dan Anda menuntut kepada Allah untuk mengabulkan doa Anda. Anda saja telat menjawab panggilan Allah dan Anda nuntut pengen cepat. Di mana keadilannya? Maka ketika Anda mengucapkan kalimat subhana rabbiyal a'la, katanya Allah yang maha tinggi. A'la itu kan tinggi, di atas semuanya. Kalau sudah a'la berarti di atas pekerjaan. Kalau sudah a'la berarti di atas mall. Sudah a'la di atas perniagaan. Di apa yang kita kerjakan, kalau Allah sudah minta, itu yang pertama kali kita ikuti. Kenyataannya kadang-kadang berbeda. Maka saat mengucapkan subhana rabbiyal a'la, paling singkatnya ingat dosa-dosa apa yang pernah kita kerjakan yang terkait langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang menutup doa kita itu langsung terjawab oleh Allah. Boleh pinjam tadi? Mana tempat minumnya? Ini. Teman-teman coba lihat sini. Ini apa? Air ya? Baik, ini gelas. Dalamnya ada air bening. Sekarang ini terbuka. Kalau ini masih terbuka, dimasukkan apapun, peluangnya masih bisa. Masukkan gula, masukkan kopi, masukkan susu, masuk. Sekarang perhatikan. Saya tutup dengan begini. Saya tuangkan kopi bisa? Gula bisa? Tidak. Susu tidak. Kenapa? Karena ada penutupnya. Banyak doa tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan. Karena yang berdoa menutup dirinya dengan Allah dengan tutupan seperti ini yang disebut dengan maksiat atau dosa. Jadi kalau ada seorang hamba banyak berdosa, berbuat maksiat, itu akan ada sekat dalam jiwanya yang menghambat hubungannya dengan Allah itu tidak terjalin dengan lancar. Jadi begitu dia meminta, Allah kabulkan, cuman mental lagi, balik. Itu hadisnya sahih. Tsumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang laki yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, dan dia kelelahan sampai banyak debu di wajahnya. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini. Fayaqulu ya Rabb, dia berkata ya Rabb, ya Rabb. Ini 3 syarat cepat dikabulkan doa. 3 syarat. Syarat pertama dalam perjalanan. Anda berdoa di perjalanan cepat dikabulkan. Yang kedua mengangkat tangan. Orang yang berdoa mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan 2 kali dibandingkan yang diam. Yang ketiga menyebut al-asmaul husna. Orang yang memulai doa dengan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Orang ini melakukan ketiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat doanya dikabulkan. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doamu dikabulkan. Mustahil. Padahal sudah mengangkat tangan, baca al-asmaul husna. Kalau kita katakan sudah ke Mekah, di depan Ka'bah, tangan diangkat, belum dikabulkan juga. Kata Nabi mustahil. Kenapa? Famat'amu haram, karena pakaiannya haram. Makanannya haram. Masyrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Coba ingat-ingat. Kalau ada sekian doa yang belum terkabulkan, barangkali ada sekat yang belum dibukakan. Maka dari itu, sujudlah taubat kepada Allah ketika mengucapkan subhana rabbiyal a'la,
Maka rasakan dengan bahasa hati sambil kita tobat kesalahan apa yang telah diperbuat selama ini dengan Allah. Kapan Anda mulai kemudian datang ke majlis ta'lim? Dulu kemana saja? Kapan Anda mulai sholat? Dulu kemana saja? Kapan Anda mulai berhijab? Dulu kemana saja? Sudahlah kita menangisi keadaan kita yang lalu supaya tidak ditampakkan di akhirat nanti di hadapan seluruh langit dan bumi. Sudahkah kita bertobat dari dosa kita kepada kedua orang tua? Sudahkah kita bertobat dari dosa kita kepada anak-anak kita sendiri yang belum kita rawat dengan baik? Belum dengan tetangga, belum dengan yang lain. Maka ketika sujud, minta sama Allah, ya ampuni dosa saya. Subhana rabbiyal a'la, minta ampun. Maka ketika Anda sudah diampuni oleh Allah pada saat itu, maka akan dibukakan oleh Allah semua pintu-pintu kebaikan, termasuk yang belum pernah Anda dapatkan seketika bisa dikabulkan. Karena itulah Anda ucapkan, wa bihamdihi, saya puji Engkau ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Kenapa kalimat ini muncul? Dikaitkan dengan kalimat subhan. Jadi kalau sudah Allahumma gfirli, ya Allah mohon ampuni saya. Nah di dalam Al-Quran ada rumus. Ini yang terakhir saya sampaikan. Rumusnya ada di Quran surah ketiga ayat ke-31. Paling kiri sebelah atas. Surah 3 ayat 31. Ini keterangan ini akan Anda jarang temukan di beberapa referensi. Quran surah 3 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini rumusnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintaimu. Sekarang perhatikan rumusnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan oleh Allah, perhatikan rumusnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah teman-teman sekalian. Jadi kalau Allah sedang mencintai hamba itu bukan dikasih dunia. Anda kalau sedang dapat proyek, sedang dapat promosi jabatan, dapat sesuatu anugerah dunia, jangan senang dulu. Belum tentu Allah ridho di situ. Kalau apa yang Anda dapatkan itu menjauhkan Anda dari Allah. Memang dapat tawaran pekerjaan bagus, cuman sholatnya tertinggal. Nggak bisa baca Quran, itu nggak ada keberkahan di dalamnya. Di Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, yang pertama diberikan bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa-dosanya. Dan kalau sudah diampuni dosanya, ciri diampuni itu nanti terdapat perisai kebaikan dalam dirinya. Misal, mata diampuni dosanya, dia akan melihat yang tidak baik lagi. Telinga diampuni dosanya, dia hanya akan mendengar yang baik-baik. Semua baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka diberikan ampunan dari dosanya. Sekarang rumus ini kita balik. Kalau seseorang diampuni dosanya oleh Allah, berarti dia telah mendapatkan cinta Allah. Kenapa Anda dalam sujud minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Ketika jatuh air mata Anda, datang ampunan Allah seketika Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah cinta selalu mengatakan akan memberikan apapun pada yang dicintainya. Bukankah Anda mencintai anak Anda dan memberikan semua yang diinginkannya? Bukankah seorang istri yang mencintai suaminya akan membuatkan apa yang diinginkan suaminya? Dibuatkan masakan kesukaannya, diberikan hadiah yang disukainya. Cinta kan? Apa yang Allah tidak miliki? Karena itu kalau kita sujud dengan benar, mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Dan ingat, dosa pada Allah, dosa pada orang tua, dosa pada tetangga. Minta ampun betul-betul. Sampai keluar dari mata kita, itu seketika turun cinta Allah dan dibukakan apa yang Anda ingin mintakan kepada Allah saat itu. Seketika diberikan peluangnya. Makanya kata Nabi, kalau itu sudah ada terbuka dan terasa lapang di hati kita, karena beda nanti cara sujudnya. Orang yang sujudnya benar, itu akan ada ketenangan dalam jiwanya. Air mata keluar. Paling gampang saat sedang punya masalah deh. Sujud kan. Air mata keluar kan. Minta petunjuk, ya Allah berikan saya petunjuk. Ya Allah minta yang terbaik. Itu begitu keluar air mata kita, terasa ketenangan, disitulah Anda minta. Bahkan kalau perlu kata Nabi, minta yang banyak. Minta yang utama. Ya Allah sayangi suami saya ya Allah. Ya Allah jadikan dia imam saya yang baik di dunia. Ya Allah jadikan dia pasangan saya yang mulia di akhirat. Ya Allah sayangi istri saya ya Allah. Jaga dia tetap salihah. Ya Allah anak kami ya Allah. Jadikan mereka penghafal Quran. Ya Allah orang tua kami ya Allah. Yang telah wafat sinari kuburnya ya Allah. Ya Allah berikan hidayah kepadanya ya Allah. Minta. Minta. Sampai Anda merasakan kepuasan dalam meminta itu baru bangun. Saat bangun itulah Anda bacakan Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Pertanyaan saya, dari sekian ribu kali Anda ruku dan sujud, berapa kali kita praktekkan ini?
Kita hanya pernah mengenal kisah bahwa Nabi lama sujudnya. Kita hanya pernah mendengar cerita bahwa sujud terakhir itu Nabinya lama. Apa yang Nabi lakukan dalam sujud itu? Dan apa yang kita kerjakan untuk meneladani itu?